Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Meri Ningtyas Putri, NIM E2019-3110. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Uang dan Fungsinya dalam Ekonomi Makro Islam. Nah, poin pertama yang kita bahas adalah pengertian uang. Nah, uang dalam ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertian an-naqdu ada beberapa makna. Di antaranya yaitu ada yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Nah, kata an-nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Nah, jadi kata dinar dan dirham itu adalah standar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Nah, dan ada beberapa istilah penyebutan uang dari beberapa tokoh ekonomi Islam, bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kertas, selama itu diterima masyarakat dan ditetapkan oleh pengusaha atau pemerintah, maka dianggap sebagai uang. Selanjutnya yaitu uang dalam ekonomi konvensional. Definisi uang dalam ekonomi konvensional ini ada banyak pendapat dari beberapa tokoh. Nah, saya akan mengambil pendapat dari salah satu tokoh dari beberapa tokoh tersebut. Nah, yaitu pendapat menurut Faisal. Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain. Dapat digunakan untuk menilai benda-benda lain, alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Nah, jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu yang dapat diterima masyarakat umum sebagai alat pembayaran barang maupun jasa, alat penukar, dan alat yang digunakan untuk membayar utang. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan uang. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya yang masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya itu secara mandiri dalam periode yang dikenal sebagai prabarter ini. Nah, pada zaman prabarter ini manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Nah, kemudian jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia meningkat tajam.
jumlah dan jenis kebutuhan manusia pun juga semakin beragam. Nah, ketika itulah masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, sejak saat itulah manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Nah, pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana, mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka pada periode itu disebut dengan zaman barter. Atau pertukaran barter ini masyarakat adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Nah, namun ketika semakin beragamnya kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi keinginan yang sama dalam waktu bersamaan. Nah, selain itu juga perdagangan barter memiliki kendala-kendala yang lain. Ya, seperti penentuan harga sukar dilakukan, membatasi pilihan pembeli, menyulitkan pembayaran, dan serta sukar menyimpan kekayaan. Nah, keadaan itulah tentunya akan mempersulit muamalah manusia. Nah, itu sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, alat tukar seperti itu kemudian disebut dengan uang. Nah, pertama kali uang dikenal pada peradaban Sumeria dan Babilonia. Nah, kemudian uang berkembang mengikuti jalannya sejarah. Nah, poin selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Nah, yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual belinya dalam sehari-hari. Nah, kemudian uang giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Nah, uang giral adalah yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Nah, bentuk uang giral itu dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Nah, uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah karena masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi uang. Fungsi uang dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mengikuti fungsi uang itu sebagai medium of change dan unit of akun. Uang sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Uang sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa, ini berarti uang berperan sebagai menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, media pertukaran dan memenuhi kebutuhan.
Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Nah, contohnya misal seorang yang memiliki beras. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk, maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya. Nah, kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Begitupun fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nah, selanjutnya yaitu fungsi uang dalam konvensional. Uang memiliki beberapa fungsi dan memainkan uang memiliki beberapa fungsi dan memainkan berbagai peran dalam kegiatan perekonomian. Pada dasarnya, fungsi-fungsi uang secara umum adalah yang pertama yaitu sebagai alat satuan hitung. Nah, salah satu fungsi yang umum adalah sebagai satuan hitung atau unit of account. Satuan hitung dalam hal ini yang dimaksud sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang-barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Nah, besarnya kekayaan serta menghitung besar kecilnya kredit atau hutang. Nah, selanjutnya yaitu alat penukar. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai alat penukar. Nah, fungsi uang sebagai alat penukar atau medium of change mendasari adanya spesialisasi dan distribusi dalam memproduksi suatu barang. Nah, yang ketiga yaitu sebagai penimbun kekayaan. Nah, fungsi uang ini berkaitan dengan dua fungsi sebelumnya, karena uang ternyata berfungsi sebagai alat kesatuan hitung dan alat penukar. Maka, uang pada dirinya menyimpan suatu nilai, sehingga orang ini menyimpannya sebagai kekayaan, di samping kekayaan-kekayaan dalam bentuk lainnya. Nah, dan yang terakhir yaitu standar sebagai standar pencicilan utang. Nah, uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran di kemudian hari, pembayaran berjangka atau pencicilan utang. Nah, penggunaan uang sebagai standar pencicilan utang erat berkaitan dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat tukar maupun alat satuan hitung. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.